Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. nih, ya, kembali lagi nih dengan eh, saya, Rafid sebagai hostnya saat ini, ya, yang di KIA Small Talk. Nah, saat ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang bernama Muhammad Sofyan. Woi, Ini dia orangnya. Mungkin bisa perkenalan sedikit, Pak. Mungkin perkenalan diri sendiri dulu gimana? ya, nama gue Muhammad Sofyan. Terus sekarang kegiatan mahasiswa bachelor di FH Aachen. Terus sekarang di KIA menjabat sebagai koordinator bidang tarbiyah. Oh, sebagai koordinator bidang tarbiyah. Ya. Nah, kalau kerjanya tuh ngapain aja sih sebagai koordinator bidang tarbiyah ini? Oh, tarbiyah tuh ini kan dari nama tarbiyah tuh tarbiyah tuh artinya pendidikan. Gue juga baru tahu pas gue baru naik sih. Tarbiyah pendidikan. Terus ya dari namanya sudah kelihatan gitu kerjaan kita ngapain. Kerjaan kita bikin pengajian, terus kadang kita juga bikin seminar, terus kadang kalau misalnya bosan gitu, jenuh antara pengajian dan seminar, kita kadang bikin KIA Talk Show juga waktu itu. Jadi bincang-bincang santai dengan beberapa teman-teman dari KIA, itu sih. Jadi intinya untuk mendidik masyarakat ya, kurang Iya, lebih ilmu-ilmu agama gitu. ilmu agama. Iya. Mantap-mantap. Nah, kalau sebagai koordinatornya ada mungkin selama berjalannya acara atau selama ini mungkin ada rintangan atau tantangan tertentu mungkin yang sering dihadapi atau mungkin berapa kali dihadapi. Eh, Kalau di kita mungkin ini ya nyari tema kan. Kalau contohnya kayak pengajian tuh kan bulanan, Hmm. sama seminar juga kadang bulanan juga. Nah itu kadang kita nyari temanya, kadang kehabisan ide gitu. Jadi kadang kita ngakalinnya, kadang gua ngechat ke teman-teman gitu, lagi pengen denger ceramah apa nih gitu. Terus mereka jawab apa itu sudah jadi temanya. Oh, jadi Kalau tema itu maksudnya bukan yang minta langsung oleh ustadznya, tapi dari kitanya sendiri yang dari kita request. Nah request. setelah kita dapat tema, nah kita cari tuh ustadz misalnya temanya tentang misalnya ada yang lagi pengen dengar hadis-hadis gitu. Karena kita tuh cari ustadz yang dia spesialisasi di situ. Hmm. Nah, baru tuh setelah dapat tema baru cari ustadz. Cuma kadang juga kita ngeliat ada ustadz yang bagus dan kita punya kontaknya. Nah, temanya tuh menyesuaikan ustadznya itu kadang. Oh, ya. Jadi Kadang emang tapi lebih sering kita cari tema dulu baru cari ustadz sih lebih seringnya. jadi emang harus ya rada-rada kreatif dikit lah ya buat cari temanya ya. Nah, lah kalau punya banyak teman banyak ide kok. Sama ini Ya. sih sama setelah nyari ustadz kan nyari tema, terus nyari ini yang mau tilawah sama yang MC. Nah, di Mhm. sini kadang kita lebih struggle-nya cari yang MC. Kalau tilawah banyak kan. Mhm. Yang MC yang susah sampai sekarang. Karena mungkin lagi pada pemalu nih yang Ya anak-anak. mungkin sih. Soalnya kan emang MC itu emang harus ngomong kan masalahnya kan Iya ya. benar. Di depan orang banyak kan. Iya, Ya mungkin karena di situ juga. akhirnya gue lagi yang MC. Jadi mau. Ya mau udah cocok sih sob. Mau gimana ya? Terus apa lagi? Itu doang kayaknya struggle-nya. Untungnya juga kan di bawah gue ada Rais. Hmm. Ada juga Anissa Tarbiyah. Kadang kita gabung tuh programnya sama akhwat sama perempuan. Hmm. Untungnya juga kerja sama mereka enak lah. Jadi kayak untuk secara struggle cuma di situ sih. Untuk kayak koordinasi, untungnya kerja sama mereka mudah. Jadi ya itu doang. Oh, jadi intinya komunikasi dengan yang tim lainnya lah ya Mm-mm. untuk mempermudah pembuatan acara tersebut. Nah, kan tadi kan udah sampai dibilang tadi sampai bikin apa sampai cari tema, sampai cari-cari ustadznya dan sampai mungkin harus diskusi dulu sama timnya juga. Nah, ini Hmm. tuh makan waktu tuh berapa banyak sih kalau per minggu tuh? Kurang lebih atau mungkin ya sibuknya cuman kalau pas sudah mendekati acara atau bagaimana?
Kalau untuk waktu itu relatif, karena contohnya kan kemarin kayak Ramadan kita hektik banget tuh. Seminggu kita 2 kali, apa, 2 kali pengajian gitu. Oh iya, Wah itu kita masih harus, apa, masak, masih harus ngantar makanan. Lu kan juga harus organisir ya. iya harus organisasi orang-orang juga. Terus itu kan itu kayak hektik banget tuh. Terus kadang juga kalau kayak pengajian bulanan, lebih sedikit waktunya yang diluangkan karena cuma sebulan sekali gitu. Jadi ya relatif sih. Tapi mungkin, lebih lebih tepatnya apakah kayak itu mengganggu kuliah gua atau kehidupan privat gua, jawabannya enggak sih. Karena enggak sih, sejauh ini gue enjoy aja dengan, jadi anggota KIA, terus kehidupan pribadi gue juga nggak terganggu. Walaupun kadang kita kayak kemarin kita rapat ini ya malam Minggu gitu. Mhm. Ya walaupun gitu ya malam Minggu juga gue di rumah sih, jadi ya nggak keganggu Ya gitu. nggak ada pasangannya mau gimana ya. Ya ya gimana ya, ya gitulah, nggak sih, nggak, sangat tidak. Kan kita juga sekarang online, apa-apa online kan. Iya. Beda kayak zaman kita yang kalau kita kan dulu yang pas sebelum corona kan ini ya, selalu datang gitu, Oh apa iya, jadi mungkin harus organisir makanan gitu-gitu, lebih ribet. Kalau sekarang kan, lebih mudah, lebih itu mudah sih. karena cuman paling nyiapin kayak ruang Zoom-nya aja berarti ya, sama ustadznya Iya, aja. jadi kalau secara waktu itu relatif gitu. Hmm. Ya jadi maksudnya selama bisa manajemen waktu dengan baik, itu bisa Iya, benar benar, nggak, dihadapi lah langsungnya. iya, sangat tidak mengganggu lah kuliah dan lain-lain. Mhm. Dan ini mungkin terakhir nih, pertanyaan terakhir. Cepet, Kira-kira gimana? ada skill atau pengalaman sesuatu nggak sih yang bisa dipelajari atau mungkin harus dipelajari sebelum menjadi eh, koordinator bidang tarbiyah ini? Mmm, skill apa ya? Apa tadi? Sebelum atau sesudah? Ya selama apa sebelum sebelum mengambil Oh, jabatan ini jabatan ini. dan eh, selama apa menjabat gitu ada yang dipelajari kah atau yang perlu Oh, dipelajari kalau atau dikembangkan mungkin selama itu? kalau 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 sebelum sih, kayak gue kan juga naik itu, gue pas diamanahkan, jadi koordinator bidang tarbiyah sama Pandu, kan gue juga nggak tahu tuh bidang tarbiyah ngapain kerjaannya. Gue juga baru tahu tarbiyah kan artinya pendidikan setelah gue naik, baru tahu, oh artinya pendidikan gitu. Gue sebenarnya kayak bilang, "Sof ini jadi ketua ketua bidang tarbiyah ya?" Terus bilang, "Iya," gitu. Terus gue, iya, kalau untuk skill yang harus disiapkan sih menurut gue, namanya kita dalam organisasi di organisasi itu kita belajar, sebenarnya nggak perlu ada yang dipersiapkan sih, kita terjun aja dulu, entar kita belajar sambil jalan gitu. Nah, terus yang gue pelajari selama di tarbiyah itu, ini lebih kayak, ya manajemen waktu, terus, eee, gimana kita mengutarakan pendapat pada saat rapat, terus, gimana kita, manajemen emosi. Karena kan di KIA itu, ada belasan kepala gitu, terus dijadikan satu, di mana tiap orang tuh punya value-nya masing-masing, punya pendapatnya masing-masing. Jadi gimana kita manajemen emosi supaya kadang kita ini ya, eee, merasa paling pintar atau enggak pendapat kita paling benar gitu. Jadi pada saat Oh, rapat gitu kan, kayaknya pendapat gue bener deh, gitu. Terus ketika dipatahkan gitu, dipatahkan sama teman-teman pendapat itu, kita kayak ngerasa, "Iya sih gue tahu salah, tapi kok sakit ya," gitu, "sakit ya." Gue tahu sih gue salah gitu. ya ya ya, ya rasa Iya sih. iya, ya ya, lu jadi ngerasa, kita jadi ngerasa gitu, ternyata banyak orang yang pintar gitu, yang lebih pintar daripada kita. Jadi ngerasa lebih humble gitu sih. Hmm, Sama ya manajemen manajemen waktu juga ini banget sih kerasa gitu. iya. Ya karena emang harus ini sih apa melakukan dua aktivitas lah bisa bilang kan yang satu studi, yang satu lagi Iya berorganisasi yang bisa dibilang nih pengemban amanah dari masyarakat-masyarakat ya.
Iya bener. Belum lagi mungkin ada teman-teman juga di KAI kan yang sambil kerja part-time gitu. Iya, Lebih lebih ngeri lagi tuh time management-nya. mhm. Tapi ya Emang worth it lah, mumpung masih muda gitu, daripada diam di rumah, nggak ngapa-ngapain. At least iya, ngapa-ngapain kayak gitu. daripada kebuang sia-sia ya waktunya ya. Iya, buat nonton anime gitu. Buat nonton si anime. Direkam, Pak. Aduh, gimana Aduh, sih. ntar di-blur ya. Oke, ini terima kasih banyak banget nih untuk waktunya yang sudah disediakan nih, Iya, 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 Pak. iya. Ini mungkin ada kata-kata terakhir apa mungkin, Pak? Kata-kata terakhir untuk mungkin orang-orang yang nonton ini nanti. Ya jangan takut untuk berorganisasi. Gue juga dulu mulai berorganisasi pas SMA. Itu pun juga karena teman baik gue ikut organisasi gitu. Terus ikutlah daripada gue nggak punya teman gitu kan, teman baik gue masa kesana gue nggak kesana. Akhirnya gue ikut, ternyata gue di situ enjoy. Ternyata berorganisasi itu asik juga dan dapat banyak teman, banyak koneksi gitu-gitu. Mhm, Dan jangan jangan ngerasa kita kayak gua mah apa gitu, belum bisa apa-apa masa berorganisasi takut takut salah atau gimana. mhm, Kan kita organisasi itu belajar gitu untuk menyiapkan kita di dunia kerja, mhm, ya supaya ntar kalau kita masuk ke dunia kerja kita sudah punya soft skill gitu. Itu sih. mhm, Jadi jangan jangan takut bagi teman-teman yang pengen ikut berorganisasi, apalagi organisasinya Islam gitu kan. Selain dapat soft skill, kita dapat pahala juga insya Allah. amin. Ya itu sih. Lama nggak ya? Ya, Nggak apa-apa. lumayan lah. Ya, tapi terima kasih nih sama Bung Sofyan yang telah telah memberikan waktunya kepada kita semua untuk memberikannya mungkin sedikit bincang-bincang apa yang dia lakukan selama di KIA ini dan juga mungkin rintangan apa yang dia hadapi dan mungkin pengalaman yang dia punya dan lain-lain. Ya, terima kasih banyak kepada Bung Sofyan. Sekali lagi, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.